Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan belajar hidup setia di sepanjang hari ini. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini, Tuhan juga pasti akan menyertai bahkan memberkati hidup kita. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, Ia Tunggu dan Tidak. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ketika Kores, raja orang Persia memerintah, Daniel mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa akan terjadi kesusahan yang besar di kerajaan Persia. Lalu Daniel pun berdoa kepada Tuhan, meminta peneguhan tentang penglihatan yang telah ia terima itu. Dan Alkitab mencatat dengan baik bahwa saat itu juga doa yang dipanjatkan Daniel didengar Tuhan. Tapi peneguhan itu belumlah terjadi. Daniel harus menunggu selama 24 hari, barulah Tuhan menyatakannya dengan jelas. Tertulis di dalam ayat yang ke-7, hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Sidang jemaat Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah yang berat dan sudah berdoa sekian lama. Tapi sepertinya doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita pun mulai ragu dan bimbang. Sesungguhnya setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar Tuhan. Amin. Yang menjadi persoalannya adalah Tuhan tidak selalu menjawab ya. Ada kalanya jawaban Tuhan ya, tapi ada kalanya juga jawaban itu tunggu dulu. Bahkan ada kalanya Tuhan menjawab kita dengan berkata tidak. Artinya kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Ketidaksabaran dan ketidakmengertian akan kehendak Tuhan ini yang membuat kita menjadi putus asa dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Dan akhirnya kita tidak lagi berharap kepada Dia dan mulai mereka-reka jalan sendiri, mencari pertolongan dari yang lain atau dari dunia. Firman-Nya di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Belajar dari apa yang dialami oleh Daniel 24 hari setelah dia berdoa, barulah Tuhan menyatakan jawaban itu dengan jelas. Jadi, kunci untuk beroleh jawaban doa adalah percaya dan tidak bimbang. Kebimbangan seringkali membuat seseorang ragu akan kuasa Tuhan. Dalam berdoa, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Artinya kita mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, serta mempercayakan seluruh kendali hidup kita kepada Tuhan, tentunya melalui pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Selain itu, Daniel juga hidup dalam kebenaran. Karena itulah doanya berkenan, membuat Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Salah satu bagaimana Tuhan bisa menjawab dan mengabulkan doa kita adalah belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan berlaku setia, melakukan segala kebenaran firman Tuhan dengan setia dan dengan takut akan Tuhan. Doa orang benar pastilah dijawab Tuhan. Bisa sekarang, tapi bisa juga nanti. Karena itu, jangan pernah bimbang. Tetaplah percaya, Tuhan itu selalu ya dan amin atas setiap janjinya. Begitu pula dengan doa kita. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kasih karunia-Nya yang patut bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyemangati hidup kita untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, sebab doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan doa adalah cara kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka dimanapun sepanjang hari ini kita berada, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah memenuhi hidupmu senantiasa. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.